Terpuji nama-Mu Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hamba menghampiri tata Tuhan pada pagi hari ini. Hamba mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk hadirat Tuhan lawatan zaman dan kuasa-Nya, sehingga pada pagi yang indah segenap umat-Mu telah datang berbondong-bondong, yaitu ke Ka'bah-Mu yang kudus, untuk mempersembahkan penyembahan pujian bagi-Mu. Karena Engkau yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terimalah penyembahan pujian ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, sebagai ukupan dupa yang berbau harum. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menyiapkan piring hati kami untuk menerima makanan rohani pada pagi hari ini. Kami mohon urapan daripada Roh Kudus, urapi dan berkati firman-Mu, urapi dan berkati segenap umat-Mu yang ada di bait-Mu yang kudus. Teresma urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kaki, hati, pikiran, bibir, mulut hamba urapi dengan urapan Roh Kudus. Terima kasih, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap mohon pimpinan dari Tuhan Yesus, ibadah raya dari pertengahan hingga akhirnya. Segala puja dan puji syukur hormat, kemuliaan kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kami beritakan, kami sampaikan firman Allah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita mengucap syukur kalau pada pagi yang indah ini kita masih diberikan sehat, panjang umur, bahkan menghirup udara yang segar sebagai kemurahan Tuhan. Ini yang harus kita syukuri pada saat ini. Kita sudah menyembah dan memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan yaitu membaca firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yang sangat sederhana sekali, saya beri judul Visi dan Misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara sudah membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang saudara baca, pernah saudara baca berulang-ulang, di tengah-tengah di dalam Alkitab itu dari Perjanjian Lama, itu dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, itu di tengah-tengahnya ini ada kertas yang kosong. Ada apakah kertas kosong ini kok dikasih kertas kosong terus dibuka lagi Perjanjian Baru? Karena di dalam Perjanjian Lama, saudaraku, di situ kitab Kejadian sampai Maleakhi itu kurang lebih 4.000 tahun. Dan di situ ada kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Taurat yang dibawa oleh Musa mengenai hukum-hukum Tuhan, dan kitab Daud juga, yaitu kitab Jabur. Ya. Ini terus setelah 4.000 tahun kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi itu, mulai penciptaan sampai 4.000 tahun itu, Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya semuanya, berbicara kepada nabi-nabinya. Dan setelah itu, dan kisah para nabi ada di Perjanjian Lama semuanya, contoh-contoh semuanya ada yang sudah kita baca. Dan setelah itu, setelah 4.000 tahun, Tuhan Allah telah berhenti berbicara. Ya, makanya dikasih kertas putih tengah-tengah ini, kurang lebih, yaitu bukan 4.000 tahun, 400 tahun Tuhan berhenti berbicara. Setelah 4.000 tahun berbicara dengan malaikat-malaikat, bukan malaikat, para nabi-nabinya. Dan setelah 4.000 tahun, terus ada kertas putih ini berhenti. Ya, kurang lebih 400 tahun
dunia menjadi gelap. Berhenti, ada kata seperti ini, berhenti dunia menjadi gelap. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Allah tidak berbicara lagi kepada para nabi-nabinya, dia berhenti. Ya, sehingga dunia menjadi gelap. Ya, kalau di dalam perjanjian lama tadi Tuhan Allah berbicara kepada nabi-nabinya. Setelah 400 tahun, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Allah mempunyai rencana di dalam dunia yang gelap ini, ya, kurang lebih 400 tahun Tuhan Allah tidak berbicara. Dia mau berbicara lagi melalui malaikat-malaikatnya. Terus yang kasih Tuhan, akhirnya di dalam perjanjian lama sudah kita baca Zabur dan Taurat dan Zabur, kita akan memasuki perjanjian baru yaitu Injil. Jadi di sini ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Apa berita tentang Injil itu? Yaitu Tuhan punya visi misi untuk menerangi seisi dunia yang gelap ini, yang penuh dengan dosa, noda dan sebagainya. Tuhan kita buka Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tuhan Allah menerangi dunia ini. Yaitu Tuhan menerangi isi dunia ini dalam perjanjian baru karena dunia ini gelap. Apa rencana Tuhan berikutnya? Yohanes pasal 1 kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita baca bersama. Dua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun. Dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebelum Ia tidaklah ada di dalam dunia, dan dia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Disambung lagi Yohanes 8 ayat 12. Injil Yohanes 8 ayat 12. Kita baca. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang sudah baca nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam firman ini termaterai dalam lubuk hati yang dalam. Firman ini benar-benar kita renungkan. Jadi setelah 4000 tahun Allah berhenti berbicara kepada para nabinya, terus 400 tahun Tuhan Allah telah berhenti berbicara kepada nabinya, akhirnya masuklah di dalam perjanjian baru, yaitu Tuhan Allah mau menerangi seisi dunia ini, sehingga Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi kedatangan Tuhan mempunyai visi ke dalam dunia ini untuk menerangi isi dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, hati manusia gelap. Ya, kalau hati manusia gelap, dia akan berbuat yang tidak baik. Makanya kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk menerangi dunia dan menerangi seisi hati saudara dan saya. Jadi kalau saudara hatinya terang, saudara berjalan dengan aman, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Tapi kalau hati saudara merasa gelap, saudara akan bingung, lari kemanapun untuk mencari pertolongan. Tapi kalau hati kita terang, kita percaya Yesus itu ada di hati kita, kita percaya firman itu ada di mulut, ada di dalam hati untuk kita lakukan. Jadi kita percaya firman itu menerangi dalam kehidupan kita. Kalau hati ini ada firman, segala sesuatu pun apa yang terjadi, kita tidak bingung. Larian kita hanya kepada Tuhan, karena hati kita terang, kita tahu ya, Tuhan sudah menerangi hati kita. Berapa hari yang lalu, waktu saya potong rambut, itu istrinya itu sedang sakit, saudara. Sakitnya, lututnya itu sakit, ya pengapuran. Dia sudah ke dokter kemanapun sudah habis banyak. Lalu dia cerita dengan saya sudah berusaha Pak ke dokter kemanapun, tapi belum sembuh. Saya katakan, kalau pengapuran itu susah untuk disembuhkan. Ya kalau capek dia mesti sakit, iya memang benar Pak. Tapi kalau tidak capek, dia nggak sakit. Tapi dia karena hati mereka gelap, dia cerita dengan saya berusaha alternatif, cari orang yang pintar. Saya katakan Pak, kalau dia cari orang pintar, orang ini bodoh sekali. Sudah tahu sakitnya, lututnya itu kena pengapuran, kok lari ke orang pintar. Dan orang pintar itu mengerjai dia katakan, kamu itu tidak sakit lutut, kamu dipakai orang. Dan orang ini harus dimusnahkan. Dengan cara bagaimana Pak? Dia katakan harus beli minyak. Beli minyak itu 4 biji, ditaruh di depan rumahmu, kiri kanan muka belakang. Nanti kamu akan sembuh. Terus saya ngomong gini, sudah gini Pak. Dia konsultasi dengan saya, batalkan saja. Itu kaki istrimu itu sakitnya pengapuran. Mengapa kok lari ke tempat alternatif orang pintar? Berarti saudara ini maaf bicara bodoh, ya hatinya gelap. Ya saya ingin sembuh Pak, istri ingin sembuh, tapi tidak gitu caranya. Ke medis, ke dokter pun kalau belum sembuh ya tetap berusaha. Sakitnya dia begini Pak, satu rutin bojoku, pokoknya yang penting aku waras. Sudah batalkan, karena minyak itu harganya ya cukup mahal saudara. Satu botol 3.500.000, kalau emas sudah 14 juta. Itu dia ditanam di kanan kiri, ya kalau bisa sembuh. Akhirnya dia katakan benar Pak, semua itu sia-sia. Wis pernah tak lakoni, minyak tak beli, tak tanam apapun, istri saya tetap belum bisa sembuh. Istri saya tidak dipakai, istri saya dan maksudnya disantet orang gitu. Saya katakan, Bapak jangan sudon di dalam. Minta ampunlah kepada Tuhan, terangilah hatimu, berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Jangan sampai lari dengan hati yang gelap. Saya tahu kalau uang itu Bapak itu banyak, ya, tapi salah jalan, hatinya gelap. Ya Pak, memang saya nuruti istri ya, tapi akhirnya nggak mendapat kesembuhan. Cuma dia sebut dengan temannya kalau dia itu disantet, padahal tidak. Ya, hanya sakit lutut saja, ya, pengapuran. Ayo, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan hari ini firman Tuhan saudara dan saya supaya hati saudara menjadi terang. Kalau terang itu firman Tuhan katakan jalan kita terang. Ya, firman itu memimpin dalam kehidupan kita. Kalau jalan kita terang, biarpun suasana gelap apapun, kita bisa berjalan dengan aman dan lancar-lancar saja. Ini visi Tuhan untuk menerangi seisi dunia. Ya. Terang itu datang, tapi ada orang yang mau menolaknya.
Tapi berbahagialah orang yang menerima terang itu, ya, untuk tinggal di dalam hati kita, supaya terpancar terang itu siang dan malam, supaya kehidupan kita ya penuh dengan sukacita, damai sejahtera ada di dalam hati saudara saya. Itu visi Tuhan yang pertama, untuk menerangi seisi dunia yang gelap ini. Ya, Bapa di surga, Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menerangi seisi dunia ini yang gelap ini. Ini visi yang pertama. Yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Ya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya, ada orang namanya Pak Selamat, belum tentu selamat. Tapi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca. Matius 1, Injil Matius 1 ayat 21. Injil Matius 1 ayat 21. Demikian firman Allah. Kita baca. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang kasih Tuhan, visi Tuhan Yesus yang kedua, yang pertama tadi menerangi, yang kedua dia lahir untuk tujuan apa? Untuk menyelamatkan. Dia akan lahirkan anak laki-laki, yaitu Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Kita bersyukur Tuhan lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kita butuh keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya kasih Tuhan, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada. Saudaraku, berapa tahun yang lalu saya mempunyai teman, yaitu dari kantor sosial, mempunyai cincin besar. Dia kerja di kantor sosial. Cincin ini namanya kejubung kasihan. Ya. Kalau dia orang mau mengganggu dia takut, sakno, kasihan gitu. Katanya cincin ini bisa menyelamatkan saya, Pak. Bener tak? Gak boleh, bener. Ini cincin kejubung kasihan gede. Terus akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu? Waktu itu dia waktu naik bus mendekati orang, dia bawa tas dan tasnya itu diminta dengan orang itu. Akhirnya apa terjadi? Jangan Pak, jangan, langsung direbut aja diminta. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya tas itu direbut, dibawa lari dengan orang. Terus bapak ini, teman saya ini kehilangan tasnya berisi surat-surat lengkap dan sedikit uang. Apa yang terjadi? Katanya cincin ini bisa kasih belas kasihan atau menyelamatkan. Buktinya nggak bisa menyelamatkan, malah tasnya diambil, cincinnya tidak mau diambil. Ya, itu buktinya di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau saudara berdoa, imani, percayai bahwa Immanuel Allah beserta kita, Allah kita yang menyelamatkan kita, seisi keluarga kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan. Ini yang kedua, ya. Yang pertama Tuhan menerangi, yang kedua Tuhan menyelamatkan. Visi yang ketiga Tuhan Yesus, yaitu karyanya. Karya Tuhan Yesus apa, saudaraku? Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kita ini orang berdosa, keturunan Adam dan Hawa. Ya, dosa asal, dosa perbuatan sehari-hari. Itu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik, amal yang banyak, nggak bisa. Itu harus mengorbankan
Kalau di dalam perjanjian lama mengorbankan domba, sapi, ya, berkorban apapun. Tapi di dalam perjanjian baru tidak mengorbankan domba atau sapi atau domba atau burung kukur, tidak, tapi mempersembahkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah dipersembahkan. Karya Tuhan Yesus, dia mati di salib untuk apa? Menanggung dosa kita. Dosa kita merah seperti kirmisi akan disucikan putih seperti salju. Jadi Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Kesalahan kita sudah dipikul di atas kayu salib. Jadi Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Dia yang tidak salah dijadikan salah untuk kita. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menanggung segala dosa kita. Tapi kalau iblis berkata, dulu kamu berbuat begini begitu, jangan dihiraukan, itu dulu. Tapi sekarang saya tidak. Saya hidup baru, menjadi ciptaan yang baru dari Tuhan. Kita berubah. Yang dulu biarlah berlalu, yang sekarang ke depan kita perbaiki, lebih hari lebih baik. Itu pengorbanan Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Dengan darahnya dosa kita telah ditebus, ya, dilunasi. Dengan bilurnya penyakit kita disembuhkannya. Kita bersyukur, kita percaya Yesus mati dari salib untuk menanggung sakit kita, penyakit kita. Dengan bilurnya saya sembuh. Katakan saya sembuh. Apa yang saudara katakan, jadilah perkataannya. Saudara pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ini karya Tuhan Yesus. Yang ketiga, yaitu tentang penyaliban. Setelah disalib, Tuhan Yesus mati, dikubur. 3 hari kemudian dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada muridnya yang bernama Kefas dan kepada semua orang, 500 orang, untuk melihat bahwa benar Yesus itu telah bangkit dari kematian. Yesus menang. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4 dan 7. 1 Korintus 15 ayat 4 dan 7. Surat 1 Korintus 15 ayat 4 dan 7, bahwa ia telah dikubur dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. 6, sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Kita sambung lagi ayat 14 dan 17. 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami dan kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan, saudaraku. Dikatakan kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah mengiringkan kita kepada Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit dan maut dan singkat maut sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 coba kita baca. Ayat yang ke-54 dan sampai 58. Dan sesudah 1 Korintus 15 ayat 54 ya. Dan sesudah yang didapat binasa, ia mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Puji Tuhan. Ya, bagian selanjutnya ini tentang kebangkitan daripada Tuhan. Tuhan yang mati dan bangkit, ya, maut dan sengat maut sudah dikalahkannya. Seumpama Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah pengiringan kita. Kita tetap berbuat dosa. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan sudah bangkit, maut dan sengat maut sudah dikalahkan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya semua dan kepada orang banyak, akhirnya setelah 40 hari kemudian, sebentar lagi kita akan merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Setelah dia datang ke dunia dan kembali ke surga, karena dia berasal dari surga juga kembali ke surga. Tujuannya apa dia naik? Ya, setelah 40 hari menampakkan diri kepada murid, kepada orang banyak, dia naik ke surga. Dia mempunyai tujuan. Tujuan apa? Coba kita baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya. Kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini pesan Tuhan Yesus kepada muridnya sebelum naik ke surga. Ya, dia berpesan demikian. Jangan gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku. Diingatkan kepada murid-muridnya juga kepada saudara pada pagi hari ini, supaya iman saudara tidak goyah. Diingatkan, percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Sebab aku pergi, yaitu dia pesan gitu. Nanti aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu, yaitu tempat tinggal yang ada di sana, tempat yang kekal untuk selamanya. Tempat tinggal yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan semua, karena tempat tinggal yang ada di dunia ini hanya untuk sementara. Semuanya itu hanya untuk hak pakai, titipan saja. Kalau sudah pulang ya kita tinggal semuanya. Dan kita mempunyai rumah di surga, yaitu yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, aku pergi untuk menjadikan rumah. Ya, untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi nanti kalau saudara pulang ke surga nggak usah bingung-bingung, nggak usah diantar. Ya, kita sudah tahu jalannya. Ya, karena Yesus ini sudah berkata, aku ini jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke surga itu hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah sampai ke rumah Bapa yang sudah disediakan di sana. Puji Tuhan. Bagian pertama, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya bahwa dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat rumah di sana, dan satu saat pun Tuhan akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan bagian yang kedua, yaitu Tuhan akan memberikan Roh penolong. Jadi saudara dia dibiarkan menjadi anak yatim piatu. Ya, biarpun Tuhan itu sudah pergi ke surga, menjadikan tempat untuk saudara, dan Tuhan akan mengirimkan Roh penolong, yaitu apa? Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 17 sampai 18. Injil Yohanes 14 18.
Demikian firman. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kami mengenal dia setelah ia menyertai kamu dan diam di dalam kami. 18. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengirimkan roh, yaitu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menolong saudara dan saya. Karena Roh Kudus adalah roh penolong. Jadi kalau saudara berdoa, dalam berdoa dengan bahasa roh, ya, berdoa di dalam roh, di dalam, coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, ini tujuan Tuhan Yesus naik ke surga dengan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan tidak akan membiarkan saudara sebagai yatim piatu. Jadi kalau saudara berdoa, berdoa dengan bahasa roh. Biasanya orang yang hatinya galau, susah dan sebagainya, tidak bisa berdoa. Dia berdoa dengan bahasa roh. Karena firman Tuhan katakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi berdoalah dengan bahasa roh, ya. Karena Roh Kudus yang akan menolong, memberikan kekuatan, penghiburan. Hanya Roh Kudus, selain itu tidak. Ya. Roh Kudus tahu apa yang menjadi kebutuhan sudah. Tidak usah sudah minta, Roh Kudus tahu. Berdoa dalam bahasa roh. Roh akan menolong, dan roh Tuhan bertemu dengan roh saudara, bersatu, berdoa dengan bahasa roh. Kalau orang berdoa dengan bahasa roh sangat indah sekali, lama sekali sampai menjujurkan air mata mereka. Ya. Berarti doa mereka telah dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Itu bagian kedua. Yang pertama, Tuhan naik ke surga memberikan tempat rumah, tempat tinggal untuk selamanya, rumah kekal. Bagian yang kedua, saudara tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau ada apa-apa, berdoalah kepada Tuhan dengan bahasa roh dan kebenaran. Ya. Akal budi saudara nggak usah ikut-ikut, yang penting bahasa roh saja kepada Tuhan. Ya. Dan selanjutnya bagian yang terakhir, Tuhan menjadi, yaitu pembela kita, ya, menjadi pembela kita di dalam suratan Roma pasal 8, kalau tidak salah. Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat 34, bagian yang terakhir. Roma 8 ayat 34. Sebab Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya. Tuhan menjadi pembela kita. Ya. Kalau pembela manusia terbatas, tapi kalau Tuhan yang bela, Tuhan akan tolong sampai tuntasnya. Karena Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu didoakan. Dia tinggal di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk saudara dan saya. Berdoa. Setiap saat Dia berdoa untuk saudara saya. Dan bagaimana balasan saudara kepada Tuhan? Setelah saudara diterangi hati saudara, setelah saudara diampuni dosa saudara, setelah saudara menjadi ciptaan baru dan dipulihkan, dan saudara merasakan tentang kebangkitan Tuhan, naik ke surga, merasakan semuanya itu semua janji Tuhan, iya dan amin. Itu perlu kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi visi Tuhan Yesus menuju kebaikan dunia yang penuh dengan kegelapan untuk diterangi semua. Dan visi-visi ini sudah dijalani, dan yang terakhir misinya supaya sudah menjadi manusia ciptaan yang baru,
manusia yang berubah, yang dulunya kasar menjadi manusia yang terbaik. Itu dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Ialah satu saat pun Tuhan akan berjanji Dia akan datang kembali. Kapan Tuhan itu akan datang kembali? Mulai dulu kok nggak datang-datang. Ya, firman Tuhan berkata, Aku akan datang kembali. Kalau sangka kalah Allah itu sudah ditentukan oleh para malaikat di surga, Dia akan datang kembali. Dia datang akan menjemput orang yang mati di dalam Tuhan, dibangkitkan, ya, mendapatkan hidup yang kekal. Kita yang masih hidup akan diangkat bertemu-temu di angkasa. Kapan Tuhan itu akan datang? Itu rahasia ilahi. Malaikat pun tidak tahu, Yesus pun tidak tahu kapan datang. Tapi yang menentukan itu Bapa yang ada di surga. Yang penting saudara sekarang ini berjaga-jagalah. Karena firman Tuhan sudah digenapi. Ya, peperangan ada di mana-mana. Banjir di mana-mana, gempa bumi di mana-mana. Itu sudah digenapi. Ya, firman Tuhan, kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat dekat. Nah, kalau Injil Tuhan sudah disebarkan siput setelah air seluruh dunia dan orang sudah mendengarnya, baru kedatangan Tuhan itu datang yang kedua kali. Yang penting saudara adalah berjaga-jagalah, ya, berjaga-jagalah, jangan sampai tertidur kerohanian saudara, ya, berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berkati. Mari kita naikkan satu pujian. Hari saya mohon leader singer depan menyanyikan satu pujian.